Perkenalkan, nama saya Intan Hoirunisa dari Prodi Bioteknologi Universitas Negeri Malang. Video ini saya buat sebagai bukti pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang diampu pada video ini adalah mata kuliah mikrobiologi dan dengan materi dasar-dasar virologi. Dalam mata kuliah ini, menjelaskan tentang pemahaman terhadap sejarah mikrobiologi, kemudian penyusunan struktur organisme, bakteriologi, mikologi, virologi, protozoa, teknik-teknik laboratorium, serta peluang dan ancaman dari mikroorganisme tersebut. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah memahami konsep sejarah dan perkembangan mikrobiologi, memahami keragaman mikroba, memahami dasar-dasar bakteriologi, memahami dasar-dasar mikologi, memahami dasar-dasar virologi, memahami dasar-dasar protozoa, serta terampil melakukan teknik-teknik dalam laboratorium mikrobiologi, dan memahami aktivitas mikroba, baik peran sebagai organisme menguntungkan maupun merugikan di bidang kesehatan, pangan, energi, dan lingkungan. Di mata kuliah ini, indikator kompetensi akhir yang diharapkan, terutama pada pertemuan hari ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami filosofi penelitian mengenai penemuan virus, mahasiswa mampu memahami metode pengklasifikasian virus, mahasiswa mampu memahami replikasi dan siklus hidup virus yang menyebabkan penyakit. Sistem pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu tatap muka dan online. Metode pembelajarannya pun terdapat ceramah interaktif, diskusi, proyek dan studi kasus, dan presentasi kelompok. Sistem penilaiannya ada berupa aktivitas partisipatif sebesar 10%, hasil proyek sebesar 50%, tugas sebesar 10%, UTS sebesar 15%, dan UAS sebesar 10%. Baik, sekarang kita mulai perkuliahannya. Dalam belajar tentang virologi, kita mau merefleksi, kalau mama kita mendengar tentang virus atau virologi, mungkin ada beberapa pernyataan atau beberapa pertanyaan yang terbesit di dalam benak adik-adik mahasiswa sekali. Mungkin yang pertama adalah virus. Oh, virus itu sebuah mikroorganisme. Yang pertama, kemudian ini pelajaran sudah dipelajari pada adik-adik waktu tingkat SMA. Nah, pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah, kira-kira virus itu makhluk hidup atau bukan? Menurut adik-adik mahasiswa, virus itu makhluk hidup atau bukan ya? Izin menjawab, Ibu. Ya, Eh, Kalau menurut saya, virus itu bukan makhluk hidup dan bukan juga makhluk yang tidak hidup. Kenapa? Karena menurut artikel yang saya baca itu, virus itu punya materi genetis, tetapi dia tidak bisa mereplikasi materi genetis sendiri. Jadi bisa dibilang kalau virus itu palihan antara makhluk hidup dan juga makhluk tidak hidup. Itu mungkin. oke. Oke, benar. Terima kasih Mas Farid buat jawabannya. Jadi memang ya, virus itu peralihan antara makhluk hidup dan makhluk yang bukan hidup. Kenapa dia disebut makhluk hidup? Karena dia punya materi genetik, dia bisa bereplikasi, dia bisa memperbanyak diri. Kemudian, tapi dia disebut bukan makhluk hidup karena dia cuma modalnya materi genetik, tapi dia tidak punya organel yang lain seperti ribosom, mitokondria, seperti sitoplasma, Golgi, dan lain-lain yang mensupport dia biar bisa mereplikasi diri sendiri itu tadi. Nah, dulu ceritanya kenapa kok virus itu bisa ditemukan? Dulu itu virus itu ditemukan bukan oleh ahli mikrobiologi sebenarnya. Jadi dulu itu virus ditemukan oleh ahli eh,
tanaman malahan. Jadi awalnya ahli tanaman tersebut dia melihat tanaman tembakau. Jadi yang digambar ini itu adalah tanaman tembakau. Kalau dilihat di sini itu kelihatan bahwa tanaman daunnya ini dia berbercak-bercak kuning-kuning. Kenapa kok dia bercak kuning-kuning? Akhirnya dia menelitilah kenapa kok dia bisa bercak kuning-kuning. Awalnya itu dianggap sebagai bakteri. Mungkin dia terinfeksi bakteri, tapi ternyata waktu di tembakau yang berpenyakit itu digerus, dihaluskan, kemudian diekstrak di sebuah larutan. Nah, terus kemudian difilter dia itu, difilter dengan ukuran sekitar 0,002 mikro, di mana si bakteri itu nanti akan ketrap, dia nggak bisa masuk ke ekstrak daun tersebut. Jadi harapannya kan di ekstrak daun tersebut sudah steril, nggak ada bakterinya gitu. Nah, ketika ekstrak daun yang dianggap steril itu tadi disemprotkan ke tanaman yang sehat, ternyata tanaman itu tetap mati. Kok bisa? Harusnya kan steril. Kemudian dicoba lagi, oh mungkin apa sterilisasinya nggak benar ya. Terus akhirnya dicoba lagi, ditumbuhkan ke media artifisial, media sintetis. Nah, ketika ditumbuhkan di media sintetis, dia tidak bisa tumbuh. Gitu. Berarti akhirnya mereka berasumsi bahwa organisme yang ada di dalam ekstrak daun tersebut merupakan organisme yang ukurannya lebih kecil daripada si bakteri dan dia nggak bisa hidup di media sintetis atau media yang nggak hidup, bisanya hidup di sel inang yang hidup gitu. Makanya muncullah gambar yang paling atas itu. Jadi ketika mereka melihat pakai mikroskop cahaya aja dia nggak cukup, sehingga dia melihat karena dia sudah berasumsi nih, oh, pasti ukurannya sangat kecil kalau memang kita pakai mikroskop biasa itu nggak mungkin kelihatan. Akhirnya mereka pakai mikroskop elektron. Nah, itu baru kelihatan bahwa oh iya, ternyata ada organisme yang panjang-panjang itu adalah virusnya. Itu tobacco mosaic virus. Nah, kalau semua kita lihat di sini, perbandingan antara ukuran virus dan ukuran bakteri itu sangat-sangat jauh. Jadi, si bakteri ukurannya itu bisa 100 kali lipat dibandingkan si virus. Gitu. Kayak contohnya paling besar itu ada tobacco mosaic virus itu tadi yang menyerang daun itu tadi. Dia paling nggak sampai, kalau kita hitung ini nggak sampai 1%-nya dari si E. coli. Apalagi kalau dibandingkan dengan human cell. Dia bahkan nggak sampai 0,01%-nya dari si human cell itu sendiri. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa si virus itu hidup nggak sih? Virus itu nggak hidup, disebut nggak hidup kalau dia di luar sel inang. Tapi kalau seumpama dia di dalam sel inang, dia disebut makhluk hidup. Gitu ya. Oke, kemudian akan muncul. Oke, sekarang kita sudah paham bahwa virus itu tadi bahasanya dia peralihan. Dia bisa disebut makhluk hidup, dia juga bisa disebut makhluk tidak hidup. Terus pertanyaan kedua muncul. Kalau semama dia bisa hidup di dalam tubuh inang doang, terus bagaimana si virus itu bisa menginfeksi si manusia, tumbuhan, atau hewan tersebut? Kira-kira ada gambaran nggak mungkin? Gimana sih virus itu bisa menginfeksi kita? Ada gambaran dulu? Izin menjawab, Bu. Ya, Jadi cara kerja virus untuk menginfeksi inangnya itu dengan cara menempel pada permukaan sel target menggunakan protein spesifik lalu memasukkan materi genetiknya ke dalam sel tersebut. Setelah itu, virusnya akan menggandakan dirinya dan menghasilkan partikel virus baru. oke. Jadi pada prinsipnya virus itu bakal nempel ya, Mas ya. Nempel ke dalam ke permukaan atau ke membran sel dari si sel inang itu tadi. Habis nempel, dia akan menginjekkan si materi genetiknya itu terus berduplikasi atau mereplikasi materi genetiknya itu di dalam tubuh sel inang. Nah, pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah bagaimana caranya si virus itu bisa menempel pada permukaan membran sel inang itu tadi. Nah, si virus itu dia punya spike atau tadi yang disebutkan Mas Fahri itu tadi bahwa dia punya selubung protein gitu ya, reseptor. Dia kayak reseptor. Nah, reseptor ini dia itu bersifat spesifik, adik-adik. Nah, eh, virus tertentu dia akan menyerang daerah tertentu saja. Contohnya kayak virus
ACE2 itu yang menyebabkan gangguan pernapasan ya. Nah, itu dia hanya bisa menginfeksi sel-sel di paru-paru, sel-sel di ginjal, sel-sel di hati. Jadi dia nggak mungkin menginfeksi sel-sel saluran reproduksi misalnya, atau sel-sel syaraf misalnya. Nah, itu bukan bagiannya dia, karena spike-nya ini dia khusus spesifik pada sel-sel yang ada di organ-organ tertentu juga. Nah, setelah dia nempel ini, kemudian si materi genetik ini dia akan masuk ke dalam sel inang itu tadi. Itu ya. Setelah dia masuk nanti dia baru bereplikasi. Nah, replikasi nanti kita bahas di bawah ya. Nah, terus kalau kita bahas jenis-jenis virus ya, kalau cara menginfeksinya gitu, apakah semua virus itu cara menginfeksinya sama? Belum tentu. Tergantung dari jenis virus itu sendiri. Jadi jenis virus itu macam-macam. Kalau seumpama berdasarkan sel inangnya, dia bisa menyerang hewan, tanaman, dan bakteri. Jadi ada kalanya si virus itu kayak kalau seumpama kalian kan ada virus flu burung gitu ya. Flu burung itu belum tentu bisa menyerang manusia, atau flu burung itu nggak bisa menyerang mamalia, misalnya seperti itu. Jadi khusus pada organisme tertentu saja. Terus ada lagi dari bentuknya juga dia ada yang bentuknya helikal, ada yang bentuknya polyhedral, sama ada yang bentuknya kompleks. Jadi yang bentuk kompleks ini yang biasanya terkenal sebagai di buku-buku sebagai ikon dari si virus itu sendiri. Terus dari membran itu ada dia itu yang berkapsul atau bermembran, ada yang dia nggak berkapsul atau nggak bermembran. Nah, yang membran ini biasanya terbentuk dari lipid. Jadi kalau seumpama contohnya kayak organisme yang bermembran itu kayak corona. Corona itu dia strukturnya dia itu bermembran. Jadi karena virus-virus yang bermembran itu dia punya membran yang terbentuk dari lipid, dia itu mudah sekali untuk lebih mudah dihancurkan daripada yang tidak bermembran. Kenapa? Makanya kalau mama waktu zamannya COVID itu dulu, itu kan kita sering sekali disuruh cuci tangan gitu ya. Kenapa kok disuruh cuci tangan? Karena si corona itu tadi, dia punya membran dari lipid yang kalau kena deterjen atau SDSU tadi, dia bisa mudah untuk degrade. Gitu. Terus, ada lagi berdasarkan materi genetiknya. Ada yang DNA, ada yang RNA. Nah, yang DNA ini ada yang double strand, ada yang single strand. RNA juga gitu, ada yang double strand, ada yang single strand. Macam-macam materi genetiknya. Jadi hanya salah satu yang dipunya oleh si virus itu, DNA atau RNA. Double strand atau yang single strand. Nah, ini sangat mempengaruhi karakter virus itu nanti. Itu nanti hubungannya sama pertanyaan selanjutnya. Kemudian kalau seumpama kita sudah vaksin, kayak kemarin waktu corona kita sudah vaksin 1, 2, booster 1, booster 2 sampai booster keberapa, booster 3 itu tadi. Tapi kenapa kok kira-kira masih terkena virus itu ya? Jadi kan intinya kan si virus itu kan menyerang kita. Setelah virus itu menginfeksi kita, kemudian sistem imun itu akan mengenali tubuh spike si virus ini tadi, atau reseptornya si virus itu tadi, sehingga nanti waktu seumpama dia menyerang lagi, sistem imun kita itu sudah hafal, oh ini bahaya, ini adalah musuh kita, gitu. Akhirnya diseranglah. Di mana virus ini juga, dia itu kan kalian sudah bahas tadi ya, kita sudah bahas tadi, bahwa virus itu hanya punya DNA, dia nggak punya organel-organel, nggak kayak bakteri, dia nggak punya organel, jadi dia itu sebenarnya lemah. Karena dia nggak punya organel, jadi ketika si sistem imun kita itu tahu kalau semama itu ada virus, itu sebenarnya lebih mudah dihancurkan daripada misal bakteri. Bakteri itu bisa punya metabolisme yang bisa mensekresikan misalnya senyawa-senyawa yang mungkin bisa melawan si sistem imun itu tadi atau memberikan efek terhadap tubuh kita. Sebenarnya virus enggak seperti itu. Tapi kalau virus sudah masuk ke sel inang itu baru yang beda cerita. Kita ngomongnya virus yang masih sendiri, masih menginsert itu tadi. Nah,
setelah virus itu menginfeksi kita, sistem imun itu mengenali ini punyanya si virus itu. Berarti dia akan menyerang akhirnya kita sudah nggak akan kena itu lagi karena kita punya sistem imunnya punya memori untuk mengingat reseptornya dia itu. Nah, kenapa kok habis sudah vaksin ini? Sudah vaksin sampai booster 3, tapi kenapa kira-kira kok kita masih kena penyakit itu? Ada yang punya Menjawab, Bu. gambaran kenapa kira-kira? Bisa menjawab, Bu. Hmm? Jadi kemungkinan eh, kita bisa terkena virus itu lagi itu disebabkan karena virusnya itu mengalami evolusi. Dalam hal ini tuh kayak mutasi genetik begitu, Bu. Jadi karena dia mengalami mutasi genetik, vaksinnya itu nggak bisa bekerja dengan maksimal, yang mengakibatkan sistem imun itu eh, tidak lagi mengenali virus yang mengalami mutasi genetik ini lagi, Bu. Kayak Oke, gitu. oke, makasih ya jawabannya Mas Faiz. Jadi benar ya, kenapa kok virus itu mudah sekali, vaksin virus itu bisa menginfeksi kita lagi walaupun kita sudah pernah kena itu, sudah pernah beberapa kali tapi tetap menginfeksi itu karena si virus ini bermutasi. Kok bisa virus itu mudah bermutasi? Itu pertanyaan selanjutnya. Jadi ini hubungannya sama materi genetik yang ada di virus itu tadi. Jadi kita tadi tahu ya bahwa si virus itu punya dua jenis materi genetik, bisa DNA, bisa RNA. DNA pun dia bisa berbentuk double strand atau berbentuk single strand. RNA pun seperti itu. Ada yang berbentuk single strand, ada yang berbentuk double strand. Nah, kalau kalian lihat di apa namanya di gambar ini, kalau kalian lihat contohnya kayak kalau kita klasifikasi ya DNA dengan virus dengan DNA-nya yang double strand. Itu contohnya ada herpes virus, ada pox virus, campak itu. Kalian kalau semama kena campak itu satu kali aja kan dalam sehidup ya biasanya ya. Kalau sudah satu kali kena herpes satu kali ya sudah selesai. Biasanya kan seperti itu ya. Oke, mungkin ada yang beberapa kali atau dua kali, tapi kan mostly itu kan cuma satu kali. Kalau udah kena ya udah biasanya nggak kena lagi gitu. Itu kalau semama double strand, berarti dia itu apa artinya? Yang double strand DNA dia itu lebih minim untuk terjadi mutasi gitu ya. Kenapa? Itu nanti kita bahas di bawah ya. Jadi yang di dsDNA, double strand DNA itu dia lebih minim terjadi mutasi. Kita bandingkan sama yang single strand RNA. Contohnya kayak coronavirus atau yang coronavirus itu. Coronavirus itu bisa corona, bisa virus influenza, itu juga termasuk coronavirus. Terus ada juga retrovirus. Retrovirus itu golongannya virus-virus yang HIV gitu, yang dikenal sebagai belum ada obatnya HIV itu gitu kan ya. Nah, golongan-golongan coronaviride, retroviride itu adalah golongan-golongan virus single strand DNA, single strand RNA yang susah sekali obatnya gitu kan. Kenapa kok susah sekali obatnya? Karena dia mudah sekali bermutasi. Makanya kenapa kok coronavirus kok nggak habis-habis karena dia sangat mudah termutasi. Kok bisa dia itu mudah banget termutasi? Kenapa nggak yang apa bedanya sama si dsDNA yang nggak mudah termutasi gitu. Jadi kalau mama kita kembali lagi materi genetika, kuliah kalian waktu materi genetika, nah itu kan kita tahu ya bahwa DNA itu akan ada transkripsi jadi RNA, RNA nanti akan jadi amino acid gitu ya. Mungkin masih ingat ya ini ya. Nah, RNA pun dia bisa di reverse transcription jadi DNA. Nah, kalau semama yang namanya RNA single strand berarti dia itu kan tidak stabil. Nah, kalau semama tidak stabil, dia yang single ini tidak stabil itu sangat mudah termutasi. Jadi single itu bahaya. Mudah termutasi ya dia. Nah, RNA itu kan single. Jadi dia itu mudah termutasi karena tidak ada yang menggandeng. Beda lagi dengan DNA. DNA itu dia double strain, ada yang menggandeng. Nah, terus Bu, kan ada tadi juga yang DNA itu yang single strand. Oke, benar. DNA single strand itu dia nanti akan membentuk
pasangannya, membentuk pasangannya lagi untuk menjadi double strand. Jadi tahapnya dia lebih awal lagi daripada DNA double strand gitu. Tapi dia akhirnya mudah termutasi juga karena dia single strand. Tapi nantinya tahapannya dia itu akan membentuk DNA double strand dulu, baru ditranskripsi dan sebagainya, baru dia menghasilkan amino acid yang dibutuhkan untuk bereplikasi gitu. Terus waktu generasinya juga pendek. Kalau seumpama RNA itu waktu generasinya pendek. Kenapa kok waktu generasinya pendek? Karena dia kan strukturnya pendek ya, Dek ya. Karena strukturnya pendek, dia itu mudah sekali untuk didegradasi gitu. Terus kalau dilihat di sini juga dari RNA untuk jadi amino acid kan one step aja. Beda lagi sama DNA, dia harus transkripsi dulu baru translasi 2 step. Jadi intinya RNA ini lebih simpel prosesnya dibandingkan yang si DNA itu. Yang ketiga, yang paling penting itu adalah RNA itu, karena ini bentuknya RNA, dia itu dalam bereplikasi. Kalau DNA, mungkin kalau kalian ingat ya, DNA kalau bereplikasi dia butuh yang namanya DNA polimerase. Kalau RNA, gimana caranya dia itu bereplikasi? Karena dia nggak punya DNA polimerase, dia itu pakainya RNA dependent RNA polimerase namanya. Nah, atau biasanya disingkat RDRP. Nah, RNA dependent RNA polimerase ini dia itu berbeda dengan DNA polimerase. Bedanya apa? Kalau semua DNA polimerase dia itu punya yang namanya enzim eksonuclease. Di mana eksonuclease ini dia punya kemampuan untuk proofreading. Sedangkan yang eksonuclease itu nggak punya kemampuan proofreading. Terus yang terakhir, di RNA dia itu menggunakan gula ribosa, di mana gula ribosa ini gugusnya OH dan mudah terhidrolisis dan nggak stabil gitulah ya. Beda lagi sama DNA yang dia deoksiribosa, lebih stabil. Oke, lastly, ini apa kira-kira? Kalau semua kita sudah tahu ya virus itu bisa menjangkit kita kalau semua sudah kena. Terus yang keempat pertanyaannya, kira-kira gimana virus itu bisa bertahan di tubuh sel inang walaupun dia nggak punya organel tadi? Tadi kayaknya kita sudah bahas. Kenapa kira-kira? Izin menjawab, Bu. Jadi mengapa virus itu dapat bertahan meskipun dia tidak punya organel sel penunjang? Malahan dia juga bisa menyebabkan penyakit itu karena setelah virus menyisipkan materi genetiknya, virus itu akan ibaratnya seperti menghack sel-sel organel dari sel inang untuk mereplikasi dirinya. Sehingga sel inang di situ akan rusak dan akan memicu timbulnya respon imun tubuh berupa gejala-gejala penyakit seperti demam ataupun peradangan seperti itu. Oke, benar ya. Jadi dia akan menggunakan sel inangnya itu untuk bertahan hidup gitu ya intinya ya. Nah, gimana dia bisa menggunakan sel inangnya untuk bertahan hidup? Jadi si virus ini dia akan menggunakan sel inangnya dalam 2 siklus. Ada yang siklus litik, ada yang siklus lisogenik. Siklus litik artinya lisis, berarti selnya itu sel inangnya akan dilisiskan. Jadi si virus ini akan masuk ke dalam sel inang, kemudian menginsertkan materi genetiknya, terus berduplikasi di situ, kemudian dia membentuk selubung-selubung protein yang dibutuhkan sehingga membentuk virus-virus baru, dan dia akan tersebar, melisiskan sel inangnya terus tersebar. Berbeda dengan lisogenik. Lisogenik dia akan memasukkan sel DNA-nya, terus dia akan berduplikasi seiring dengan duplikasinya si sel inangnya itu. Gitu. Jadi bedanya apa? Kalau seumpama sel siklus lisogenik ini dia akan cenderung fase latel, atau di sini kita bisa sebut kalau seumpama si virus ini dia nggak akan mendistribusi ke sel inang yang lain, tapi dia akan menginfeksi sel inang ini aja dan anak-anaknya gitulah ya. Sedangkan si siklus litik ini dia akan secret atau dia akan keluar ke dalam
keluar sel inangnya itu, kemudian dia akan ter menginfeksi sel-sel yang lain. Jadi dia akan menyebar, terinfeksi ke sel-sel yang lain, gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah terakhir, adakah preferensi virus untuk memilih daur litik ataupun daur lisogenik? Kira-kira kapan si virus ini aku mau pakai litik atau aku mau pakai lisogenik ya? Kapan aku pakai daur litik atau kapan aku pakai daur lisogenik? Kira-kira ada yang punya gambaran? Izin menjawab, Ibu. Hmm? Jadi virus itu memiliki preferensi untuk memilih daolitik atau lisogenik itu tergantung dengan spesies virus tersebut, Bu. Begitu. Oke, tergantung jenis virusnya itu ya. Apakah dia itu virus seperti apa? Dia kayak takdirnya itu dia dilitikan atau dilisogenikan gitu ya. Oke, ada lagi mungkin? Izin menjawab, Bu. Oke. Kalau menurut saya mungkin salah satu faktornya itu faktor lingkungan, Bu. Jadi misalnya inangnya dalam kondisi optimal atau kaya nutrisi, virus itu cenderung memilih fase litik karena sel inangnya ini dapat membelah secara cepat. Namun apabila inangnya tidak dalam kondisi optimal, virus ini cenderung memilih fase lisogenik, Bu, agar dapat bertahan lebih lama di dalam sel inangnya. Oke, iya benar ya. Jadi selain spesies juga ada faktor lingkungan yang mendukung dia ini aku mau fase litik atau lisogenik. Jadi tidak semua spesies virus itu dia bisa memilih. Ada yang dia itu memang hanya untuk fase litik aja. Tapi ada juga dia itu yang bisa memilih. Aku bisa memilih mau fase litik atau fase lisogenik. Fase lisogenik ini biasanya digunakan untuk spesies-spesies virus yang menginfeksi inang dengan kondisi lingkungan itu yang terancam, nutrisinya minus atau stres, itu dia akan memilih lisogenik. Menunggu kondisinya aman dulu, baru dia akan masuk ke litik. Sedangkan yang daur litik itu tadi, dia akan cenderung pada spesies-spesies virus yang atau kondisi-kondisi virus di inang yang dia kaya nutrisi, kondisinya oke, kondisinya sehat, dia akan memilih fase litik karena dia bisa nggak cuma memperbanyak diri tapi dia juga bisa menyebarkan dirinya dia setelah litik dari si virus itu tadi. Oke, mungkin sampai sini dulu kuliahnya hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti juga silakan ada tugasnya. Nanti kita kumpulkan di CPCR ya adik-adik ya. Dicek. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Ibu. Oke. Eh, kan tadi kan virus itu nggak bisa digolongkan sebagai makhluk hidup atau makhluk tak hidup ya. Terus bagaimana virus itu terbentuk? Mungkin kalau pas udah menginfeksi apa sel inang eh, bisa diperbanyak ya. Tapi kalau sebelum itu apa pertama kali virus itu ada itu bagaimana terbentuknya? Nah, dia itu kan sama seperti kalau kamu sama tanya saya seperti ke bagaimana kehidupan itu ada gitu ya. Semua itu memang dia sudah ada. Jadi kalau memang dia nggak belum di sel inang ya, berarti kan dia akan di luar dan dia nggak hidup. Nah, gimana dia caranya bisa survive gitu ya? Karena kan si virus ini karakternya apa? Salah satunya dia bisa dikristalkan. Jadi dia bisa mengkristalkan dirinya sendiri. Jadi dia bisa awet gitu. Jadi ketika ada kondisi yang sesuai, di mana kondisi yang sesuai ini maksudnya adalah ada sel inang yang mendekat atau dia bisa dekat sama sel inang, menginfeksi sel inang, baru dia itu akan on, kemudian akan menginfeksi dan seterusnya. Gitu. Oke, sudah ya. Oke adik-adik, terima kasih kehadirannya hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Bu. Bu.